Mas. Siap. Oke Bang Prabowo, hari ini kedatangan Kapolres Jakarta Selatan untuk melengkapi berkas-berkas Baim Wong atau seperti apa Bang? Ya, jadi kedatangan kita di sini untuk melengkapi bukti-bukti screenshot, rekam layar dan bukti-bukti bahwa terhadap Baim Wong yang telah kita tuduhkan. Dalam hal ini kita sudah melaporkan Baim Wong di Polda Metro Jaya, tetapi kemarin karena memang kita di Polres Metro Jaksel ini sifatnya aduan, jadi kita diminta untuk melengkapi semua bukti-buktinya. Dalam hal ini sudah diterima, tinggal menunggu tanggapannya saja. Kebetulan juga tadi Baim Wong dan Paula juga ada. Jadi sudah kita lengkapi semua bukti-bukti yang dapat menjerat Baim atau Paula ini diproses hukum secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tadi sempat bertemu Bang ya di atas ya? Ya, tadi sempat bertemu sama Paula dan pengacaranya, tetapi memang di sana kita hanya say hi aja, karena di sini kepentingan saya tidak hanya soal Baim dan Paula, masih ada kepentingan yang lain. Bang, artinya cukup bukti itu sudah cukup Bang? Ya, kita di sini kan mempunyai banyak bukti ya terhadap kasus prank atau KDRT yang telah dilakukan Baim Wong. Di sini juga kita mengharapkan pihak kepolisian, khususnya kepada Kapolri, dapat memproses secara tegas terhadap Baim dan Paula. Karena jelas yang kita laporkan di Polda Metro Jaya itu adalah Baim Wong dan Paula. Jadi apabila pihak Polri sebagai institusi yang dicemarkan atau dilecehkan dalam video prank tersebut, harapan kami agar segera dapat diproses hukum terhadap Baim Wong dan Paula. Oke. Bang, terkait pasal yang disangkakan mungkin Bang sedikit kalau boleh mengulang. Ya, sebenarnya ada di pasal 220 KUHP, di pasal 27 ayat 3, terus junto-juntunya yang lain ada banyak. Mungkin nanti kemarin sudah kita lampirkan juga kepada rekan media di Polda Metro Jaya bahwa ada beberapa faktor ataupun pasal yang kita lampirkan di sana. Ancaman hukumannya sendiri Bang? 220 KUHP sendiri itu 1 tahun 4 bulan dan 27 ayat 3 kurang lebih 5 tahun dan seterusnya banyak sih sebenarnya. Seperti itu. Yang Pelapornya sendiri mungkin Bang? Maksudnya? Ya, pelapornya sorry. Pelapornya itu adalah kita di sini. Saya sebenarnya sudah saya sampaikan, kita di sini bertindak terhadap kemauan klien kita ya. Dalam hal ini bukan saya membuat opini bahwa klien kita waktu saya di podcastnya Mas Dedi bahwa klien kita memang sebenarnya itu adalah influencer atau orang yang kenal sama Baim ya, tetapi dalam hal ini masih saya rahasiakan. Mungkin nanti kalau pihak kepolisian sudah bisa naik sidik ya ataupun menetapkan sebagai saksi ataupun tersangka, akan kita beritahu inisial klien kita. Artinya klien kita itu masih sifatnya pribadi ya, personal ya? Personal dan juga sebenarnya data dan beberapa banyaknya kita dapat dari klien. Oh, bukan kelompok ya Bang ya? Kenapa? Bukan kelompok ya? Hanya Bukan, saya aja ya? saya di sini bertindak atas nama klien dan bukan kelompok. Influencer Bang tapi itu? Ya, influencer, public figure juga. Kenapa? Terganggu atau gimana Bang alasannya? Saya tidak tahu ya Mas. Yang jelas di sini yang saya lihat mungkin kejengkelannya terhadap faktor konten tersebut adalah dia kan bukan pertama kali, sudah berulang kali membuat kesalahan dalam konten YouTube-nya seperti itu. Ya, mungkin terakhir dari saya adalah bahwa saya di sini benar-benar menegaskan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia agar segera dapat menindaklanjuti Baim Wong dan Paula. Jadi jangan sampai beriringan dengan kasus yang banyak sekarang ini jadi redup ataupun tertutup. Jadi kita sekarang memang mulai harus transparan dalam setiap kasus. Seperti itu Mas. Bang, sebelumnya kan sudah ada yang melaporkan juga dengan pasal yang sama. Siap. Apa nggak takut nantinya jadi tumpang tindih Bang? Perbedaannya apa sih Bang? Kalau menurut saya di sini setiap pelaporan yang mungkin pasal yang sama ataupun tuduhan yang sama, saya yakin polisi akan mengambil kebijakan ya. Mungkin berupa nanti akan digabungkan pelaporannya atau gimana, saya kurang paham karena itu ketentuannya di pihak kepolisian. Yang jelas setahu saya yang hanya atau yang baru melaporkan di Polda Metro Jaya itu adalah kita. Tapi kalau di Polres Metro, kalau nggak salah 3 orang, kalau nggak salah ya.
Tapi kalau di Polda Metro baru kita. Bang, tadi seperti apa Bang di atas? Maaf, BP sama W sendiri sudah bertemu? Sebenarnya tadi sepapasan Mbak ya, sepapasan karena mungkin dia tahu sama saya, dia senyum ya kita senyum. Terus mungkin tadi pengacaranya yang saya lihat kondisi di atas menunggu Paula lagi di BAP atau dimintai keterangan dengan krimsus tadi yang saya lihat. Nah terus mungkin komunikasi lanjutnya saya tidak terlalu paham karena itu ada di tim saya. Yang jelas kita sampai saat ini tidak akan berkomunikasi kalau belum mereka dipanggil di Polda Metro Jaya. Influencernya mungkin inisialnya apa Bang kalau boleh? Influencer di sini mohon maaf saya sampai sekarang belum bisa menyebutkan. Yang jelas dia orang yang terkenal ya. Mungkin sama kayak Baim, tapi mungkin nanti akan kita sebutkan ketika proses ini udah naik sidik, baik di Polres ataupun di Polda seperti itu. Alasannya tidak mau menyebutkan sekarang tuh? Karena kita di sini kan punya perjanjian sama klien, jadi perjanjian tersebut masih kita hargai. Karena kalau kita sebutkan itu akan menimbulkan opini publik itu terlalu banyak seperti itu. Bukti yang disampaikan Apa? Bukti yang dibawa. Ya bukti-bukti yang dibawa tadi udah berupa rekam layar, screenshot, terus saksi-saksi yang hadir ya seperti ada orang yang di polsek ya, terus juga yang di luar itu sudah kita lampirkan bukti-buktinya. Tetapi sebenarnya kita tetap fokus pada kasus kita, pelaporan kita di Polda Metro Jaya. Karena di sini kita tetap melaporkan Baim dan Paula di Polres Metro, jadi kita juga sangat kooperatif dengan pihak kepolisian.